episode sebelumnya, Xiaoyan menemukan bahwa Su Sueying memiliki hubungan kuat dengan klan Xiao setelah tanda klan yang sama muncul di dahi mereka. Dia mendapat petunjuk bahwa dirinya memang bagian penting dari warisan klan tersebut. Saat kekuatan yin yang dalam tubuh mereka meledak, Xiaoyan menyelamatkan Su Sueying tanpa memanfaatkan situasi, menunjukkan integritasnya. Ia menggunakan darah naga dan sisa energi pil tingkat 7 untuk menstabilkan kekuatan mereka. Dari peristiwa itu, Su Sueying mulai meragukan pandangannya terhadap klan Xiao. Xiaoyan pun menyadari bahwa Su Sueying bisa menjadi kunci mengungkap rahasia besar tentang asal-usul dan nasib klannya. Pada saat ini, Su Sueying terkejut melihat kekuatan yin dan yang di tangan Xiaoyan. Meskipun dia merasa canggung karena sikap buruknya sebelumnya, dia tetap menerima bola cahaya yang diberikan Xiaoyan, lalu mulai menyerapnya dengan nyala api biru dan teratai di bawah kakinya. Xiaoyan pun mulai menyerap bola cahaya murni yin. Namun, bola itu ternyata tercampur dengan aura liar naga iblis pemangsa darah, menyebabkan emosi dalam dirinya meledak. Dia melawan aura itu dengan api putih susu. Namun kekuatan buas dalam bola tersebut sangat keras kepala. Saat keadaan semakin sulit, Xiaoyan menyadari bahwa sisa petir roh 9 emas suan dalam tubuhnya memberi efek besar. Petir itu mempercepat pembersihan aura buas dari bola murni yin. Akhirnya, setelah usaha keras menggabungkan api dan petir, bola murni yin menjadi jernih dan stabil. Xiaoyan pun berhasil menetralisasi seluruh aura liar di dalamnya dan bersiap untuk langkah terakhir, menelannya sepenuhnya. Di aula utama, Xiaoyan tiba-tiba membuka mata. Sorot kegembiraan memenuhi wajahnya. Raja Naga Emas atau yang disebut Jinglong pun tersenyum kecil ketika melihat reaksi Xiaoyan. Energi buas dari pilihan Yang Xuanlong telah menyatu dengan darah esensi naga iblis, menghasilkan kekuatan luar biasa yang nyaris membuat tubuh Xiaoyan hancur. Namun, berkat kekuatan api surgawi dan petir 9 langit emas, proses pemurnian berjalan lebih cepat dan aman dari dugaan. Langkah berikutnya adalah penyatuan energi yin dan yang, gumam Xiaoyan. Namun Jinglong mengingatkan bahwa tingkat penyatuan hati yin yang kali ini rendah, sehingga hasilnya akhirnya belum tentu sempurna. Hati yin yang sendiri adalah warisan energi hidup seorang ahli sebelum kematiannya, hampir setara nilai dan khasiatnya dengan darah esensi. Dengan penuh harap, Xiaoyan memejamkan mata dan mulai menyatukan dua bola cahaya hitam dan putih di dalam tubuhnya. Saat keduanya bertabrakan, mereka langsung berpadu dan memancar keluar dari batu penampung, lalu berubah menjadi benang darah yang mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuhnya membesar, urat-urat menonjol, dan energi liar seperti naga menggeliat di dalam. Meski tubuhnya tampak mengerikan, Xiaoyan tetap tenang, mengendalikan kekuatan dahsyat yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan dokinya pun meloncat pesat. Dodi bintang 3 tahap akhir hingga puncak tertinggi bintang 3 Dodi. Dia hanya selangkah lagi menuju bintang 4 Dodi. Namun tak lama kemudian, masalah muncul. Tubuhnya tak mampu lagi menampung sisa energi hati yin yang. Jika dipaksakan, tubuhnya bisa meledak dan yang lebih berbahaya, jiwanya bisa rusak. Dalam keadaan genting, suara lembut Xiaoyi terdengar. Berikan kelebihan energi itu padaku. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan mengalirkan sisa energi yin yang ke Xiaoyi yang menyerapnya tanpa ragu. Tubuh kecil Xiaoyi kini diselimuti aliran hitam dan putih yang berkilau lembut. Setelah semuanya tenang, Xiaoyan menendang anak batu hingga hancur dan melancarkan serangan tinju yang mengguncang seisi aula. Dia menguji kekuatan barunya, dan hasilnya mencengangkan. Meski tak bisa menghancurkan pintu perunggu Dodi, aura kekuatannya sudah jauh melampaui sebelumnya. Melihat ke arah sinar matahari di luar, dia meraung ke langit. Suaranya mengguncang batuan dan menciptakan retakan di sekitarnya. Tapi saat dia menoleh, matanya terkejut. Itu karena Xiaoyi tampak mengantuk dan hampir pingsan. Raja Naga Emas juga memandang Xiaoyan seolah tengah berenung. Apakah ini yang disebut evolusi legendaris? Gumam sang Raja Naga Emas telah menatap Xiaoyi sejenak. Evolusi? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Aku pernah mengatakan bahwa roh api adalah makhluk langka ciptaan langit dan bumi. Sejak lahir, dia mengandung energi luar biasa dan terbagi dalam 5 tahap. Fase awal, anak-anak, pertumbuhan, dewasa, dan puncak. Setiap kali berevolusi, dibutuhkan energi besar sebagai fondasi. Evolusi akan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Bahkan, konon evolusi tahap akhir bisa memicu bencana langit. Tak disangka itu ternyata benar. Namun, proses evolusi roh api sangat khusus. Setelah menyerap energi besar,
Dia harus melewati masa penyerapan dan transformasi perlahan. Raja Naga Emas menjelaskan perlahan sambil melihat energi yang semakin besar dalam tubuh Xiaoyi. Xiaoyan terkejut, sebab dalam pengetahuannya, bahkan binatang ajaib yang kuat hanya perlu menembus tribulasi petir untuk naik ke tingkat berikutnya. Kasus Xiaoyi ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Transformasi melalui tidur. Meski heran, Xiaoyan tidak banyak bertanya dan berniat mengangkat Xiaoyi. Biasanya, bahkan roh api tahap awal sudah bisa berbicara dan memiliki kecerdasan setara manusia. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh pada roh api ini. Sepertinya, kecerdasannya pernah dihapus, kata Raja Naga Emas yang mulai menyadari sesuatu. Dia segera membentuk segel dengan tangannya. Sebuah gumpalan cahaya berisi memori muncul di hadapan Xiaoyan. Melihatnya, Xiaoyan seperti kembali ke ruang tempat dia menjinakkan Xiaoyi dulu. Jinglian Yao Seng, bagaimana aku berkembang adalah urusanku sendiri. Kau terlalu ikut campur. Sosok iblis pemurnian memancarkan cahaya samar, dan suara menggeram dari api iblis pemurnian terdengar dari dalam. Aku hanya tidak ingin kau berakhir dalam kehancuran. Akulah yang membuatmu seperti ini, maka biarlah aku yang mengakhirinya. Bayangan itu menatap api iblis pemurnian dan mengubah formasi tangan. Dua formasi besar yang mencakup langit dan bumi bergerak dari atas dan bawah. Lalu, semburan api besar melesat dari tengah formasi dan membentuk penjara api 4 sisi yang mengurung iblis pemurnian. Aku akan mengambil kembali kecerdasan dan ingatan yang pernah kuberikan. Setelah itu, kau akan kembali murni seperti saat pertama kali kutemukan. Dulu, saat aku hampir mati, aku sudah berniat menghapus ingatanmu, tapi tidak sampai mati. Karena itu aku menyegelmu, berharap kamu bisa menenangkan kebencian dan sifat sadismu. Namun ribuan tahun tersegel justru membuat kebencianmu semakin dalam. Kalau begitu, Jinglian Shao Seng menatap api iblis yang tengah meronta. Dia menarik nafas pelan dan mengubah formasi tangan. Formasi raksasa itu mulai runtuh dari luar ke dalam. Namun, bersamaan dengan itu, pilar-pilar api yang menyegel api iblis justru mengeras. Formasi kuno pemurnian langit, perpisahan. Bayangan itu melambaikan tangan. Sontak, dari tirai api menyembur garis-garis api membentuk jaring api yang menembus tubuh api iblis. Perlahan, jaring itu menarik keluar kabut darah merah dari tubuhnya. Cahaya memori itu pecah. Raja Naga Emas pun memahami semuanya. Roh api adalah makhluk alam semesta yang mencerminkan tuannya. Jika tuannya murni, dia pun murni. Jika gelap, dia pun gelap. Karena sifat kejam dari bentuk aslinya pernah dihapus, maka dia perlu dibimbing dari awal. Kita tidak boleh membiarkan makhluk langka ini menyimpang lagi, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan mengangguk. Dia sadar betapa berbahayanya kekuatan besar jika disalahgunakan. Dia lalu menghampiri Xiaoyi. Paman Guru, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya sambil melihat energi dalam tubuh Xiaoyi semakin padat. Dulu tubuhmu memiliki batu penampung untuk roh api, tapi kali ini dia hendak berevolusi. Dibutuhkan tempat tenang yang penuh dengan energi api. Setelah evolusi ini, kecerdasannya akan setara manusia. Proses ini lambat, bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kata Raja Naga Emas sambil melihat Xiaoyi yang tampak mengantuk. Tempat yang tenang, gumam Xiaoyan. Dia baru tiba di benua Dodi, tidak mengenal wilayah ini dan sulit menemukan tempat yang cocok. Apalagi harus meninggalkan Xiaoyi sendiri. Kalau begitu, tubuhmu sendiri adalah tempat terbaik. Energi apimu sangat murni, tapi batu penampungmu sekarang tak cukup menampung roh api yang akan berevolusi. Kamu harus menciptakan ruang baru dalam tubuhmu agar dia bisa tidur dan bermetamorfosis. Tenangkan pikiranmu, gunakan kekuatan doki dan jiwamu untuk membentuk ruang di sekitar batu itu. Perintah Raja Naga Emas terdengar di benak Xiaoyan. Kemudian, 3 suara berat terdengar pelan. Dengan menggabungkan doki susu putih dan kekuatan jiwa yang tak berbentuk, Xiaoyan berhasil menciptakan ruang baru untuk Xiaoyi. Sekarang, berevolusilah dengan tenang, kata Xiaoyan sambil menatap Xiaoyi. Xiaoyi perlahan membuka mata dan menatap Xiaoyan. Mendengar ucapannya, matanya yang sebersih bayi berkedip, lalu tanpa ragu berubah menjadi gumpalan cahaya dan masuk ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan Xiaoyi mulai bermetamorfosis di dalam ruang yang baru dia bentuk. Kini tinggal menunggu. Setelah semuanya beres, sosok yang terbungkus api biru tak jauh dari Xiaoyan akhirnya runtuh, memperlihatkan sebuah teratai biru. Di atasnya, Susuweying perlahan berdiri. Xiaoyan merasakan aura yang jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Apakah kamu sudah selesai menyerap? Susuweying tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa secepat itu.
Xiaoyan mengangguk sedikit sebagai jawaban. Selanjutnya adalah harta karun terbesar dari peninggalan ini. Darah esensi dari seorang ahli tingkat Dao di bintang 7 puncak. Begitu Su Sueying selesai berbicara, Xiaoyan lalu mengarahkan pandangannya ke kerangka di atas singgasana. Su Sueying mengangkat tangannya. Seketika api suci berwarna biru kehijauan melesat menuju kerangka tersebut. Api itu membakar singgasana hingga hangus. Namun kerangka itu tetap tidak bergeming. Tipuan murahan, hancurlah. Dengan cepat, Su Sueying mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Di dalamnya terdapat setetes cairan misterius yang tampak berdenyut. Setelah dia menyerukan mantra pendek, botol itu meledak dan cairannya langsung menyambar kerangka. Namun sebelum reaksi apapun terjadi, suara menggoda terdengar dari balik kesunyian aula batu. Xiaoyan dan Su Sueying sontak terkejut. Di atas singgasana yang kini dipenuhi reruntuhan, cahaya merah mulai berkumpul, membentuk sosok ilusi pria parubaya dengan wajah bersih, tampan, dan berwibawa. Akhirnya muncul juga gumam Su Sueying. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Perempuan ini cukup galak, menghancurkan peti dan kerangka kekasihku, lalu malah marah kepadaku." Pernyataannya membuat wajah Xiaoyan dan Su Sueying berubah drastis. "Dia, pemilik makam ini?" Pria itu menjawab dengan santai. "Benar, aku memang sudah mati. Yang kalian lihat ini hanya sisa jiwa yang tersegel dalam kerangka. Jika tidak diganggu, aku pun tidak akan muncul." Su Sueying membalas tajam. "Tak tahu malu. Kau seorang senior, tapi menggunakan cara tercela seperti itu." Sang pemilik makam menanggapi dengan tenang. Hubungan pria dan wanita sejalan dengan hukum yin yang. Jika saling melengkapi dalam kultivasi, bukankah itu sempurna? Dengan geram, Su Sueying menjawab, "Omong kosong." Namun pria itu tersenyum, lalu mengamati keduanya. "Kekuatan yin dan yang dalam tubuh kalian tidak seimbang. Sayang sekali. Padahal aku sudah memberikan hati yin yang. Dan kau," katanya pada Xiaoyan, "dari aura jiwamu, tampaknya kau seorang alkemis tingkat tinggi." Sorotan matanya langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa meski hanya berupa sisa jiwa. Kekuatan seorang Dao di bintang 7 jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Su Sueying pun melirik Xiaoyan, mulai menyadari bahwa pemuda di sampingnya bukan orang biasa. "Kalian sudah menerima warisanku. Itu berarti kalian memang ditakdirkan. Aula ini hanyalah pelindung untuk menyimpan hati yin yang. Sekarang kalian sudah memilikinya. Tempat ini tak lagi diperlukan. Ayo, ikut aku." Dengan lambaian tangan, dia membuka sebuah lorong di udara dan berkata, "Kita menuju ke ruang utama yang sesungguhnya." Sebelum melangkah, dia kembali menatap Su Sueying seraya berkata, "Kau menghancurkan kerangka kekasihku. Balasan setimpal memang pantas. Tapi karena kau telah mendapatkan hati yin yang, kita jadi terikat oleh takdir. Aku melihat sesuatu dalam tubuhmu. Tampaknya kau membutuhkan darah esensi, bukan? Aku akan membantumu. Ikuti aku jika kau menginginkannya." Su Sueying hanya mendengus, tidak terlalu terkejut. Baginya, wajar saja seorang pemilik peninggalan sehebat itu mampu melihat rahasia dalam dirinya. Setelah saling memandang sejenak, Xiaoyan dan Su Sueying pun mengikuti pria itu memasuki lorong. Lorong itu gelap dan sempit. Jalan satu-satunya hanyalah ke depan. Sang pria parubaya memimpin di depan, diikuti oleh Xiaoyan dan Su Sueying dalam diam. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, mereka tiba-tiba berhenti. "Kita sudah sampai. Inilah tempat darah esensi berada," kata pria itu. Dia menghantam pintu batu dengan kekuatan doki. Pintu bergetar, lalu terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, aroma harum langsung menyambut mereka. Mata Xiaoyan berbinar seperti anak kecil melihat makanan lezat. Lingsi 1000 jiwa, buah api hui, gumamnya, dan berbagai bahan langka bertebaran di hadapannya. Tempat ini seperti surga bagi alkemis. Su Sueying juga melirik bahan-bahan itu. Dia lalu menatap ke atas, memperlihatkan tulang selangka yang indah saat berkata pelan, "Darah esensi milik kaisar. Akhirnya aku menemukanmu." Xiaoyan pun menoleh. Di dalam ruangan, beberapa tetes darah merah gelap melayang di atas telapak tangan sebuah kerangka. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan tekanan luar biasa. Pria itu kemudian menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya dan berkata, "Aku hanya bisa membimbing kalian sampai di sini. Semoga kalian beruntung." Setelah itu, tubuhnya retak seperti kaca yang berubah menjadi cahaya-cahaya kecil yang perlahan menghilang. Begitu sosok pria berwibawa itu menghilang dari dunia, dari dalam ruang batu mulai terasa tekanan kuat yang memancar dari kerangka putih giok di dalamnya.
Kali ini, sepertinya benar-benar asli. Gumam Xiaoyan. Dia masih belum sepenuhnya tenang. Pemilik peninggalan sebelumnya telah menyusun berbagai jebakan, termasuk kultivasi yin yang rumit. Dia khawatir masih ada ancaman tersembunyi, dan karenanya tetap waspada sambil mengamati sekeliling. Seluruh isi ruang batu terlihat jelas. Dari gerbang batu, tumbuh berbagai tanaman obat liar. Sementara sebuah jalan kecil terbentang menuju ke bagian terdalam. Di ujung ruangan, pada sebuah panggung batu yang agak tinggi, perlahan-lahan muncul kerangka putih giok yang duduk bersila. Tepat di atas tahta itu, tampak jelas kerangka yang identik dengan yang ada di luar sebelumnya. Mata Xiaoyan menyipit. Meskipun ini hanya sisa kerangka dari seorang dodi bintang 7 yang telah lama gugur, kekuatan masa lalunya tetap luar biasa menakutkan. Xiaoyan dan Xiao Suiying sama-sama menyadari, inilah titik terdalam dari peninggalan, tempat peristirahatan sang kaisar. Seorang dodi 7 bintang, bagi siapapun, adalah daya tarik yang tak tertahankan. Tapi mereka juga paham, di balik godaan sebesar itu, tersembunyi bahaya yang sepadan. Jadi ini, peninggalan dari seorang dodi bintang 7. Gumam Xiaoyan. Dari aura dan pengamatan spiritualnya, dia bisa merasakan kekuatan dan ketahanan kerangka itu jauh melebihi apapun yang pernah dia hadapi. Su Suiying menatap ke arah beberapa tetes darah merah yang melayang di atas tangan kerangka. Tatapannya berubah panas. Darah esensi milik sang kaisar. Itulah tujuan utama perjalanannya. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, dia tetap harus mendapatkannya. Xiaoyan menarik nafas dan mulai berjalan masuk ke ruang batu. Mengamati sekeliling dengan seksama. Ruang itu sangat luas, dan di dekat pintu tumbuh banyak tanaman obat. Namun anehnya, tak ada satupun tumbuhan di sekitar kerangka yang berada paling dalam. Melihat kontras itu, perasaan tidak enak langsung muncul di hati Xiaoyan. Ketika dia merasa menginjak sesuatu, dia segera menarik Su Suiying sambil berseru pelan, "Cepat mundur!" Su Suiying sempat bingung, namun tetap mengikuti. Dia memilih percaya pada naluri Xiaoyan. Saat mereka mundur, Su Suiying mulai menyadari keanehan itu. Dia memusatkan doki biru kehijauan, lalu melemparkan batu kecil ke arah kerangka. Begitu batu itu menyentuh ruang di sekitar kerangka, dia seolah menabrak dinding tak terlihat. Lalu, boom! Ruang di sekitar kerangka mendadak runtuh membentuk ribuan duri ruang tajam, yang langsung menghantam batu itu hingga lenyap menjadi debu. Su Suiying pun langsung menatap tajam. Dia melihat tetesan darah merah yang sebelumnya melayang, kini jatuh ke tubuh kerangka yang duduk bersila. Darah itu sepertinya menyatu dengan kerangka. Serunya tak percaya. Xiaoyan menatap cairan yang menyerap masuk ke tulang itu seperti air ke kapas. Perasaan cemas semakin membesar. Ketika darah benar-benar terserap seluruhnya, pupil mata Xiaoyan menyusut tajam. Dia merasakan tanda-tanda kehidupan mulai bangkit dari kerangka yang telah lama mati itu. "Celaka! Mundur sekarang juga!" teriak Xiaoyan. Su Suiying pun bereaksi cepat. Begitu merasakan aura kehidupan muncul, dia langsung melompat mundur secepat kilat. Namun belum sempat mereka kabur sepenuhnya, kerangka putih di atas tahta tiba-tiba bergetar. Setelah tetesan darah menyatu sepenuhnya, dari dalam rongga mata yang kosong itu mulai menyala 2 titik cahaya merah darah. Begitu mereka keluar dari ruang batu, terdengar suara halus dari tulang yang mulai bergerak. Mereka saling memandang, lalu menatap kerangka itu dengan tegang. Darah kabut mulai menyebar dari tubuh kerangka ke seluruh ruangan. Suara langkah tulang mendekat, meski pelan, bunyinya seolah menekan jantung mereka. "Jangan berpencar, hati-hati," bisik Xiaoyan dengan serius. Su Suiying mengangguk. Meski telah mengumpulkan banyak informasi sebelumnya, dia tak menyangka pemilik peninggalan ini benar-benar hidup kembali. Jika salah langkah, mereka bisa mati di tempat ini. Kabut darah mulai menggulung. Dari dalamnya muncul kerangka berwarna merah darah, yang seluruh tubuhnya telah terwarnai oleh kekuatan darah esensi. Dengan langkah lambat, dia melangkah keluar dari kabut. "Kalahkan aku, dan kalian hidup. Jika tidak, mati." Dari dalam ruang batu muncul kerangka putih yang hidup kembali setelah menyerap darah murni. Kini tubuhnya diselimuti aura darah dan sangat kuat, bahkan melampaui dodi bintang 4. Su Suiying menyimpulkan bahwa kerangka ini digerakkan oleh darah sebagai sumber tenaga. Jika darahnya bisa direbut, kerangka itu akan lumpuh. Xiaoyan menyadari mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Walaupun kerangka itu dihidupkan oleh jejak jiwa kuat, itu bukanlah dodi bintang 7 sejati. Su Suiying meminta Xiaoyan memanggil roh apinya, tapi ternyata roh itu sedang tertidur.
Dia pun meminta waktu 5 menit untuk menyelesaikan persiapan. Ketika darah di dalam kerangka mulai menyebar, kekuatannya meningkat. Xiaoyan dan Su Suiying memutuskan untuk segera menyerang. Pertarungan berlangsung sengit. Xiaoyan menyerang dengan doki penuh, dan Su Suiying menggunakan api suci untuk menekan aura darah. Xiaoyan berhasil menghancurkan salah satu tulang rusuk kerangka. Tapi tulang itu segera bergenerasi dan menjadi lebih kuat. Mereka menyadari bahwa kerangka ini memiliki kemampuan regenerasi, menjadikannya lawan yang jauh lebih sulit dari dugaan awal. Xiaoyan mulai kewalahan dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kerangka tersebut. Su Suiying sedang menahan tekanan energi. Hanya butuh 1 menit lagi untuk menyelesaikan persiapannya. Tiba-tiba, dari tulang rusuk kerangka, muncul aura hitam kecoklatan yang dikenal sebagai aura mayat jahat. Xiaoyan tanpa sengaja menghirup sebagian aura itu. Meskipun tubuhnya berusaha melawannya dengan bantuan api surgawi, energi mayat itu justru meledak di dalam dirinya, menyebabkan pikirannya hampir dikendalikan oleh dorongan untuk membunuh. Berkat kekuatan mental dan teknik kultivasi Fenju, Xiaoyan berhasil bertahan, meski hampir berubah menjadi boneka pembunuh tanpa kesadaran. Su Suiying menyadari keadaan darurat Xiaoyan. Dia segera menggunakan api suci dan botol khusus untuk menyerap aura mayat dari tubuh Xiaoyan dan dari tubuh kerangka. Namun, aura mayat itu tidak berhenti, bahkan terus menyembur keluar dari tubuh kerangka dan menyerang balik. Sebagian energi kembali masuk ke tubuh Xiaoyan dalam bentuk cahaya hitam. Su Suiying mencoba menenangkan energi tersebut dalam tubuh Xiaoyan menggunakan kekuatan api sucinya. Di tengah situasi genting, kerangka melancarkan serangan langsung, membentuk kilatan merah menyala seperti sambaran petir. Xiaoyan dengan cepat melindungi mereka berdua menggunakan senjata pengendali api, menciptakan tembok api sebagai perisai. Serangan berhasil ditahan sebagian, namun dampaknya tetap menghancurkan area di sekitar mereka. Akhirnya, Xiaoyan harus memeluk Su Suiying dan mundur cepat untuk menghindari kehancuran dari serangan lanjutan. Setelah selamat, mereka berdua melihat kembali ke arah kerangka, yang kini berdiri bagaikan dewa kematian, menatap mereka dengan tatapan dingin dan membunuh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.